Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimanakah kabar kalian hari ini? Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu lagi dan melanjutkan pembahasan kita pelajaran bahasa Indonesia. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas tentang materi baru, yaitu tentang wawancara. Bicara tentang wawancara, kita pasti sudah tidak asing dengan istilah ini. Bahkan anak-anak pasti tanpa sadar, tanpa sengaja pernah melakukan kegiatan wawancara ini. Nah, apa sih sebenarnya wawancara itu? Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber, yaitu orang yang diwawancarai, dan pewawancara atau orang yang mewawancarai. Nah, berikutnya apa sebenarnya tujuan dari wawancara itu? Ya, tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi-informasi penting dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan kepada narasumber. Nah, dari wawancara inilah kita akan memperoleh informasi-informasi yang kita butuhkan. Wawancara, agar wawancara berlangsung dengan lancar dan informasi yang kita dapatkan itu sesuai dengan yang kita harapkan, maka ada beberapa tahapan atau langkah-langkah yang perlu kita ketahui. Tahapan yang pertama adalah tahap persiapan. Nah, di dalam tahap persiapan ini kita harus pertama menentukan tujuan wawancara. Misalnya, tujuan wawancara ini adalah untuk memenuhkan tugas sekolah atau untuk memenuhkan tugas belajar yang lainnya. Nah, tahap kedua adalah menentukan objek yang akan diwawancarai. Nah, misalnya siapa objeknya? Mungkin tukang sayur atau tukang buah atau pedagang somai atau yang lainnya. Nah, tergantung objek yang akan kita wawancara itu siapa. Nah, ketiga, kita harus meminta izin atau menghubungi narasumber terlebih dahulu. Jadi sebelum melakukan wawancara, kita harus minta izin apakah bersedia atau tidak. Dan berikutnya, keempat adalah membuat daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan. Nah, tahapan kedua yaitu tahap pelaksanaan wawancara. Di dalam pelaksanaan wawancara ini, yang harus kita perhatikan ketika mulai wawancara, pertama kita tentunya harus mengucapkan salam karena kita adalah seorang muslim. Nah, kedua, kita harus memperkenalkan nama kita siapa, tinggal di mana, tujuan kita melakukan wawancara ini apa. Nah, ketiga, kita harus bertanya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kita dengan kalimat yang sopan, tidak membuat orang yang kita wawancara ini nanti tersinggung atau marah. Nah, ketika kita mendengarkan penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan kita, maka kita perlu mencatat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah kita ajukan. Tahap yang ketiga, ini tahap terakhir ya. Setelah kita melakukan wawancara, data yang sudah kita peroleh, catatan-catatan kasar yang sudah kita peroleh, kita olah dan kita buat menjadi laporan wawancara. Tadi sudah disebutkan bahwa ketika kita melakukan kegiatan wawancara, salah satu yang harus kita perhatikan adalah kalimat yang kita ajukan. Pertanyaan-pertanyaan kita, sikap kita ketika melakukan wawancara itu harus sopan. Nah, berikut adalah contoh daftar pertanyaan yang bisa kita ajukan. Nah, ini yang pertama, ketika kita melakukan wawancara kepada petani misalnya. Nah, pertanyaan yang bisa kita ajukan contohnya, bagaimana hasil panen padi tahun ini, Pak? Nah, berikutnya, apakah hasil panen tersebut dapat ditingkatkan lagi? Bagaimana dan langkah apa saja yang Bapak lakukan untuk meningkatkan hasil panen Bapak?
Berikutnya, ketika kita melakukan wawancara kepada penjual. Nah, ini contohnya, apa saja jenis barang yang Bapak jual? Bagaimana hasil penjualan Bapak hari ini? Berapa keuntungan yang Bapak dapatkan tiap hari? Nah, dan tentunya masih banyak contoh-contoh pertanyaan lain yang bisa kalian ajukan, tentunya dengan kalimat dan bahasa yang baik. Mungkin itu materi yang kita bahas hari ini, yaitu tentang wawancara. Nah, tugas kalian sekarang adalah melakukan wawancara kepada penjual yang ada di sekitar rumah. Silahkan pilih salah satu, boleh pedagang keliling seperti tukang somai, tukang bakso, tukang es, atau pedagang yang lainnya. Nah, boleh juga pedagang sayur. Pedagang sayur ini juga boleh yang keliling atau boleh juga yang mangkal di dekat rumah. Bisa juga penjual nasi uduk atau warung kelontong atau sembako. Itu warung yang mungkin banyak ada di sekitar kita yang menjual beras, indomie, minyak goreng, gula, dan barang-barang yang lainnya. Dan ini adalah format laporan yang harus kalian buat, yang meliputi narasumber. Berarti narasumber ini objek yang kita wawancarai siapa? Apakah tukang sayur, tukang nasi uduk, atau yang lainnya. Kemudian lokasi wawancara, berarti tempat diadakan wawancaranya di mana? Di pinggir jalan, di warung, atau disesuaikan dengan objek yang kita wawancarai. Nah, kemudian waktu pelaksanaan, mungkin waktu pelaksanaan itu lebih ke kapan kalian melaksanakan, misalnya hari Senin, Selasa, atau Rabu. Nah, ini adalah tabel yang berisi daftar pertanyaan yang kalian ajukan kepada narasumber sekaligus jawaban dari narasumber. Baik, mungkin itu saja yang bisa Budianti sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.